Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataha Fabriansyah Bintang dari kelas 11 IPA 5 absen 2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran biologi tentang materi sel. Baik, sebelumnya saya menyampaikan pada video pembelajaran ini saya menggunakan model visual untuk penunjukan sel-selnya karena menurut saya nanti akan lebih jelas bentuknya dan agar lebih paham. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung mulai saja tentang materi sel pada kali ini. Oke, sebelum kita lebih dalam, kita harus tahu lebih dahulu apakah sel itu. Sel dalam biologi merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Kemudian sel terbagi menjadi dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Yang saya jelaskan setelah ini adalah sel hewan terlebih dahulu. Sel hewan. Sel hewan merupakan bentuk sel eukariotik yang menyusun jaringan pada hewan. Sel ini memiliki keunggulan yaitu dalam membuat duplikat secara mandiri dengan cara pembelahan sel. Ya, sel hewan. Sel hewan memiliki banyak bagian-bagian beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama, vesikel pinositotik. Ya, terletak di sini. Fungsinya untuk suatu ruang yang dikelilingi membran sel memiliki fungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat cair antar organel dalam sel dan ke membran sel hewan. Kemudian lisosom di sini, lisosom. Lisosom fungsinya untuk pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis, mencerna materi dengan memakai fagositosis, mengontrol pencernaan intraseluler dan penghancuran organel sel yang rusak. Kemudian vesikel Golgi yang ini. Vesikel Golgi mempunyai fungsi untuk alat transportasi yang mengantar protein dari lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Kemudian retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Semuanya memiliki fungsi, yaitu alat transportasi zat pada sel sendiri. Retikulum endoplasma gunanya untuk sintesa protein, mengsintesis lipid dalam sel, dan membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel. Dan membran sel terletak di pinggir-pinggir luar bagian sel. Membran sel merupakan bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein. Memiliki fungsi yaitu melindungi sel, penerima rangsangan dari luar, dan mengatur keluar masuknya zat. Selanjutnya, ribosom. Ya, letak di daerah sinilah. Ribosom dalam sel fungsinya yaitu tempat berlangsungnya sintesis protein. Dan sitoplasma. Ya, sitoplasma terletak di bagian sinilah. Bagian sitoplasma itu. Yang berfungsi sitoplasma untuk memiliki bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kemudian ada mikrotubulus. Ini mikrotubulus sifatnya kaku. Fungsinya melindungi sel, berperan dalam pembentukan flagela, silia, sentriol, dan memberi bentuk sel. Dan sentriol. Sentriol ini bentuknya tabung. Bisa dilihat. Bentuknya tabung, fungsinya untuk proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle dan berperan membentuk silia dan flagela. Kemudian nukleus atau inti sel. Nukleus fungsinya tempat terjadinya replikasi untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas gen dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dan dalam sel, dan menyimpan informasi genetik.
Ya, selanjutnya ada nukleolus. Nukleolus terletak di dalam nukleus, berfungsi untuk bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Kemudian asparagus Golgi ya, fungsinya untuk melepas sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom serta akrosom, membentuk kantung vesikula untuk sekresi sel, dan membantu proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Yang terakhir ada mitokondria. Mitokondria fungsinya untuk sistem genetik sendiri. Mitokondria fungsi utamanya untuk respirasi sel. Dan di sel hewan ini tidak terdapat dinding sel. Kalau di sel tumbuhan ada. Ya, setelah ini kita jelaskan. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan ini adalah untuk memulai pertumbuhan awal, untuk menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, berbeda dengan sel hewan yang tidak mempunyai dinding sel. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari sel tumbuhan. Yang pertama ada vesicle Golgi yang berfungsi untuk membentuk kantung-kantung atau vesikula yang berfungsi untuk sekresi, membentuk membran plasma, dan tempat untuk memodifikasi protein. Kemudian ribosom. Ribosom ini ciri-cirinya yang kecil-kecil. Ribosom berfungsi untuk memproduksi dan mensintesis zat protein yang ada dalam sel. Kemudian ada retikulum endoplasma, jenisnya ada dua, yang halus, yang ini, dan yang kasar, ini. Fungsinya sama, yaitu untuk produksi protein dan steroid, serta pemeliharaan membran plasma dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Kemudian ada vakuola. Di sini vakuola. Vakuola berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan seperti amilum dan glukosa, tempat menyimpan pigmen, bunga, buah, dan daun, serta menyimpan minyak atsiri. Ya, fungsinya itu. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma berguna atau berfungsi untuk bahan kimia sel dan tumbuhan memiliki fungsi bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kemudian mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk respirasi sel. Dan fungsi mitokondria yang lainnya, baik bagi hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya, memiliki sistem genetik sendiri dibandingkan sistem genetik inti. Kemudian kristal druse. Kristal druse memiliki fungsi untuk menghalangi tumbuhan keracunan asam oksalat. Kemudian ada kristal rapid untuk melindungi tanaman. Karena kristal rapid ini diketahui bisa menimbulkan rasa gatal. Kemudian ada membran vakuola. Membran vakuola adalah bagian untuk melindungi vakuola dari organel-organel atau dari zat-zat yang tidak boleh masuk di vakuola. Kemudian ada kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, menghasilkan makanan dan tanaman dengan merubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan matahari. Jadi kloroplas ini yang menghasilkan makanan pada tanaman, merubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Kemudian ada asparagus Golgi yang berfungsi untuk melepaskan sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom serta akrosom, membentuk kantung vesikula untuk sekresi sel, dan membantu proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Kemudian ada membran sel. Membran sel berfungsi untuk membentuk sel dan melindunginya dari serangan dari luar, melindungi bagian sitoskeleton, dan membentuk enzim yang berguna untuk reaksi metabolisme. Kemudian dinding sel yang ada di luar dari sel. Dinding sel
berfungsi sebagai eh, membuat tumbuhan menjadi unik dan berbeda dengan sel hewan. Karena mengapa? Seperti yang kita ketahui, dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Eh, juga dinding sel ini membuat tumbuhan tidak bergerak bebas alias kaku. Tapi ini dinamakan gerak pasif. Fungsi dinding sel yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel dan memberikan bentuk sel. Juga untuk mencegah sel kehilangan air. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan materi sel, yaitu dari sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ima selaku pengampu guru biologi kelas 11 IPA 5, dan juga saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.